إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, sampai subuh pagi ini Allah masih memanjangkan umur kita untuk kita syukuri dengan ibadah dan amal saleh. Di antaranya dengan memakmurkan masjid, mengisinya dengan zikrullah, salat subuh berjamaah, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditutup dengan melaksanakan salat isyraq atau salat duha awal waktu. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini bisa membukakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa membawa karunia Allah Subhanahu wa taala dalam cinta dan ridhonya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pagi ini kita akan mencoba mengkaji tentang gambaran sakratul maut. Sakroh itu berasal dari kata sakaro, yang memiliki dua arti. Yang pertama, kabur atau tidak terlihat dengan jelas. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr, ayat 14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau fatahna alaihim babam minas sama. Dan kalau kami sudah bukakan satu pintu di antara pintu-pintu langit, fadhallu fihi ya'rujun, lalu mereka terus menerus naik ke atasnya. Jadi Allah menginformasikan kepada kita lewat nabinya bahwa langit itu ada pintunya, dan pintunya itu tidak satu, banyak. Manusia tidak bisa menembus langit kalau pintunya tidak dibukakan. Dan dalam kisah Isra Mi'raj, ternyata pintu-pintu langit itu dijaga oleh malaikat. Kenapa tidak kelihatan? Yang terlihat cuman warna apa tuh? Biru. Warna biru. Kalau lagi terang, lagi cerah. Ketika tidak tertutup oleh awan, baik awan hitam ataupun awan putih, betul-betul warnanya tuh biru. Konon kabarnya itu pantulan dari air laut. Tapi sebenarnya
kalau pintu langit itu dibukakan, satu diantaranya oleh Allah, kemudian manusia naik terus ya ke atas langit, menembus langit. Ini 15 abad yang terlalu tuh ya. Berita ini Allah kasih tahu ya, lewat Al-Quran melalui nabinya ya. Laqalu, pasti mereka akan berkata, makin tinggi menembus langit, mereka akan berkata, innama sukirtu ya, sesungguhnya kami telah dikaburkan ya. Jadi ternyata langit yang sebenarnya itu tidak seperti yang dilihat oleh kita dengan mata telanjang ketika kita berada di kolong langit. Beda dengan kalau kita itu bisa naik menembus langit, semakin tinggi ternyata semakin beda dengan yang dilihat oleh kita sekarang. Cuman ya, ilmu dan teknologi sekarang belum bisa menembus langit. Dan kalaupun ada hasil ilmu dan teknologi, alat transportasi yang bisa menembus langit, tidak akan bisa menembusnya kalau oleh malaikat tidak dibuka pintunya ya. Coba lihat surat An-Naba kalau nggak salah ya. Kalau waktu yang sudah ditetapkan itu terjadi, wa futihatis sama'u fakanat abwaba ya. Semua pintu-pintu langit itu akan dibuka ya. Jadi langit dibuka, ternyata langit itu berpintu-pintu ya. Jadi Islam tidak hanya berbicara tentang sholat saja, tapi lewat sholat pula Nabi Muhammad SAW diperkenalkan tentang bagaimana keadaan langit yang sebenarnya. Sampai kemudian ke Sidratul Muntaha ya, tempat paling ujung ya, di sampingnya ada sorga Jannatul Ma'wa, tempat yang akan ya, diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman dan bertakwa, para hamba Allah yang mendapatkan kasih dan sayangnya. Absar ya, absaruna ya. Jadi di sini kan ya, innama sukirat absaruna ya. Pandangan mata kami itu dikaburkan ya. Bahnu qaumun mashurun ya. Bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir. Jadi sihir juga itu trik untuk mengaburkan mata itu. Seperti ketika adu tanding antara mukjizat dengan sihir. Mukjizat ya, itu Nabi Musa, kemudian sihir para tukang sihir Firaun. Ya, mereka lebih dulu melemparkan talinya, kemudian berubah menjadi ular. Tapi sebenarnya bukan ular, itu tali ya. Kelihatannya ular padahal tali, itu sihir ya. Tapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular ya, itu ular beneran karena mukjizat. Mukjizat. Jadi sihir tipuan sedangkan mukjizat beneran. Maka kemudian semua ya, ular-ular yang sebenarnya tali itu dilalap habis oleh ular yang beneran ya, dari mukjizat Nabi Musa ya. Melihat keadaan seperti itu ya, para tukang sihir Firaun bersujud menyatakan keimanannya ya, menyatakan keislamannya. Tapi ternyata kemudian
Firaun marah dan mengancam akan dieksekusi mati. Ya. Sebelumnya ya, kaki dan tangannya dipotong secara bersilang. Tapi para tukang sihir, ya, dia tetap dalam keimanannya dan tetap dalam keislamannya. Diancam begitu, mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya. Ini para tukang sihir yang sudah jadi mu'alaf itu. Semuanya jadi mu'alaf, beriman dan kemudian masuk Islam. Diancam Firaun, dia berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran dalam iman, kesabaran dalam Islam. Wafatkan kami sebagai orang Islam. Ya. Kita kan sering dengar doa itu ya. Itu doa para tukang sihir Firaun. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Kenapa sakratul maut itu dimaknai sebagai kabur? Tidak tampak jelas, ya, dilihat oleh pandangan mata. Karena ternyata ketika saat sakratul maut, yang terlihat menjadi tidak terlihat. Ya. Jadi yang ada di sekitar orang yang sedang sakratul maut, ada lemari, ada TV, ada jam dinding, ada dindingnya, ada atap rumah. Bahkan ada orang-orang yang mengelilinginya tidak kelihatan, padahal asalnya terlihat jelas. Ya. Sedangkan yang tidak terlihat itu menjadi terlihat jelas. Ya. Malakul maut yang akan mencabut nyawanya terlihat jelas itu. Ya. Demikian pula malaikat penjemput ruh. Ya. Itu terlihat jelas itu. Ya. Pada waktu itu. Kemudian yang selanjutnya, ya, pandangan mata orang yang sedang sakratul maut itu menjadi sangat tajam. Ya. Ya. Jadi bisa menembus hijab. Ya. Jadi dinding itu tidak terlihat lagi. Orang itu tidak terlihat lagi. Ya. Yang terlihat adalah alam gaib. Malaikat pencabut nyawa, malaikat penjemput nyawa. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 22. Ini termasuk surat yang bisa dijadikan sebagai ruqyah. Jadi kalau kita mau meruqyah orang, orang yang diganggu jin, atau orang yang dimasuki jin, itu bisa baca surat Qaf. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid, kata Allah. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Ya. Lalai itu di atas lupa. Ya. Jadi tidak hanya sekedar lupa, kita lalai bahwa kita itu akan mengalami sakratul maut. Ya. Benar kan? Iya. Asik ngomongin orang lain, ya. Adzan dikumandangkan bukan berdiri ngambil air wudhu untuk ke masjid, tapi nonton TV. Ya. Itu bukan hanya lupa, lalai itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, fakashafna anka ghita'aka, maka kami bukakan penutup matamu. Jadi bukan hanya kelopak mata. Coba kalau kelopak mata kita tutupkan, kelihatan nggak apa yang ada di depan kita? Enggak ya. Tapi ada penutup lain di samping kelopak mata, penutup alam gaib. Ya, kita tidak bisa melihat malaikat, melihat sorga, melihat neraka. Jangankan melihat itu, melihat jin pun tidak bisa itu. Tidak bisa. Ya.
kecuali yang diizinkan oleh Allah. Ya. Seperti Rasul ketika sholat melihat jin ifrit itu sedang mengganggu beliau ketika sholat. Ada jin ifrit. Jin ifrit itu salah satu jin kelas kakap. Ya, Highlander. Jadi dulu ada filmnya tuh Highlander, jin kelas kakap. Kalau jin kelas teri namanya Lowlander. Ya. Highlander, jin kelas kakap, di antara contohnya apa? Ifrit. Ya, gitu. Kalau Lowlander, jin apa contohnya? Ya, kelas teri itu ada. Ya. Jin dan Jun, ya. Jin Tomang. Ya. Ya. Jadi fabasuruka al yauma hadid, hari ini ketika sakratul maut, ya, atau ketika kiamat, ya, pandangan mata kamu menjadi sangat tajam. Al hadid itu artinya besi, tapi dari besi orang bisa merekayasa alat-alat yang tajam itu, seperti pisau, gergaji, apalagi itu, gunting, ya, tombak, ya, pedang, panah, yaitu, ya. Makanya disebut al-hadid. Dan besi ini oleh Allah diturunkan dari langit, ya. Jadi kalau kita mau dapat besi yang banyak, ya, jangan buka lapak rongsokan, naik aja ke langit. Di sana besinya banyak banget itu, airnya banyak banget itu, apinya banyak banget, ya, emasnya banyak banget. Ya. Jadi jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Allah ngasih api cuma dikit, ngasih air cuma dikit, ngasih besi cuma dikit, ngasih minyak cuma dikit. Ya. Jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ya. Ada yang lebih baik, yang lebih banyak di atas langit, di sorga, dekat Sidratul Muntaha. Ya, jadi orang yang sedang sakaratul maut bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang yang masih hidup. Gitu ya. Ada yang kelihatannya gelisah ya ketika sakaratul maut kan. Ada yang kelihatannya tuh tenang, ada yang kelihatannya takut. Ya. Karena mereka bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Ya. Yang kedua, sakrat itu artinya mabuk, memabukkan. Jadi orang yang sedang sakratul maut itu sedang mabuk, sedang dibikin mabuk. Mabuk apa? Mabuk kematian, bukan mabuk jabatan, bukan mabuk kekayaan, ya. Bukan mabuk dunia, tapi mabuk kematian. Namanya apa? Sakratul maut. Ya. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab. Dan di antara buah, ya, kurma dan anggur itu tattakhiduna minhu sakara. Ya. Kamu jadikan sebagai minuman yang memabukkan. Jadi dari anggur, dari kurma itu bisa dibuat minuman yang memabukkan. Warizqan hasana, tapi juga bisa dijadikan rezeki yang baik. Ya. Jadi khamr itu bisa diolah, ya apa? Kurma itu bisa diolah jadi khamr. Tapi juga bisa diolah menjadi sesuatu yang baik, yang bermanfaat, bikin sehat, segar. Itu dokter Z, ya Z itu ya, dokter Z ya. Itu katanya kurma itu bisa direndam ya, direndam sore hari, ya, nanti pagi harinya diminum itu, ya. Apa namanya itu? Ya. Nabis itu bisa itu. Ya, demikian pula anggur itu. Anggur itu diantaranya ya bisa mencegah ya, dari berkurangnya daya ingat. Ya. Jadi daya ingat itu kan makin lama makin berkurang. Ya. Tapi kemudian bisa diperlambat oleh dengan banyak
mengkonsumsi anggur. Ya. Bisa langsung dimakan dengan bijinya atau di jus itu. Ya. Itu namanya rizqan hasanah. Ya. Tapi ada rizqan yang sayyi'ah, yaitu khamr. Khamr itu. Ya. Itu napasin ya, sama sprite itu. Itu dulu itu. Orang tua sekarang, remaja dulu itu kalau pengen mabuk itu ya di warung beli sprite dan napasin, diminum. Wah, katanya mabuknya enak itu. Mabuk sprite, mabuk napasin. Tapi sebenarnya kan napasin itu obat ya untuk sakit. Itu rizqan hasanah ya. Sprite juga minuman ya, yang menyejukkan, menyegarkan. Ya, tergantung manusia itu ya mensikapinya, apa dengan syukur atau dengan kufur. Kalau syukur berarti diminum langsung ya. Tapi kalau kufur, sprite dan napasin dicampur itu kemudian baru diminum ya. Ya. Anak sekarang nyebutnya apa? Play atau sako ya. Ya. Kemudian inna fi dzalika ya la ayatan liqaumi yaqilu. Ya. Jadi pada khamar ya, yang terbuat dari anggur dan kurma, demikian pula ya, sebagai rezeki yang baik, itu adalah tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal, orang yang memahami, mengerti. Jadi Allah memberikan akal kepada kita. Apa gunanya? Untuk memahami ayat-ayat Allah, baik yang tertulis dalam Al-Quran atau yang tercipta di alam semesta ini. Seperti apa tadi? Anggur. Anggur itu ayat Allah itu. Kurma ayat Allah itu. Ya. Apalagi banyak ya. Gitu. Pisang kan gitu. Ya. Ada delima. Ya. Itu bagi orang yang berakal. Itu faham. Di balik itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan baca surat An-Nahl ayat 67. Ya, jadi secara bahasa, jika merujuk kepada Al-Quran, sakrah itu artinya pertama kabur ya, kaburnya pandangan mata ya, terhadap alam syahadah, tapi kemudian menjadi jelas banget ya ketika dihadapkan dengan alam gaib. Itu sakrah ya. Yang kedua adalah mabuk ya. Jadi karena orang yang sedang sakratul maut itu hilang ingatan, hilang kesadaran ya. Bukan hanya hilang penglihatan, tapi hilang ingatan dan kesadaran ya. Seperti ketika Allah melarang sholat dalam keadaan mabuk ya. Kenapa tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk? Ini sebelum diharamkannya khamr ya. Karena ketika sholat dalam keadaan mabuk, tidak menyadari apa yang diucapkannya ya, apa yang diucapkannya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat saat kamu sedang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Jadi tidak tahu apa yang diucapkan itu orang yang sedang mabuk itu ya. Atau ketika Allah menggambarkan dahsyatnya kiamat. Nah, ini ada mabuk kiamat ya. Ya. Insya Allah orang yang beriman tidak akan mengalami mabuk kiamat ya. Tapi kalau mabuk sakratul maut, ngalamin nggak? Ngalamin. Tapi kalau mabuk kiamat, orang yang beriman tidak akan mengalami. Karena sebelum terjadi dimatikan oleh Allah dengan angin yang sangat sejuk, mati dalam kenikmatan ya. Mati dalam kenikmatan ya. Itu ada orang yang sedang dicukur ya. Jadi polisi nyari orang yang membunuh nenek-nenek gitu ya. Nggak ketemu itu ya. Terus tidak tahu gimana cara membunuhnya gitu. Bisa menghilangkan jejak itu. Ternyata pencurinya suatu hari qadarullah ya
dia pergi untuk pangkas rambut. Ya. Ketika sedang dipangkas rambut, ya, itu kesombongannya keluar. Bahaya tuh sombong itu. Ya. Pak, sampai hari ini polisi sedang cari saya. Ya. Tapi dia tidak bisa membuktikan bagaimana saya membunuh orang itu, gitu ya. Dia bongkar rahasia. Itu orang saya bunuh dengan cara dikelitikin, katanya. Ya. Coba Pak, kalau dikelitikin mati nggak tuh ya? Dikelitikin enak nggak Pak? Ya mati itu dikelitikin. Ya. Gitu. Ini matinya itu dengan angin yang sejuk, yang lembut. Ya. Mati dia. Sejuk lembutnya itu sampai terasa ke keteknya, ke tiapnya katanya. Mati. Setelah itu baru terjadi kiamat. Ya. Dan kiamat itu orang-orang yang mengalaminya itu mabuk. Ya. Mabuk. Tidak sadar apa yang dilakukannya. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'ah amma rada'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballah syadid, katanya. Kamu akan lihat, menyaksikan, ya, bagaimana, ya, dahsyatnya kiamat, ya. Sampai kemudian, ya, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anaknya, ya, anak yang disusuinya, ya. Jadi ditelantarkan begitu saja, gitu ya. Kalau sekarang tidak ada susu ASI, ya pakai susu sapi, ya. Jadi bayangkan, anak yang sedang disusui sudah tidak dipedulikan lagi oleh ibunya. Dan pada saat itu karena goncangan sangat dahsyat, orang yang sedang hamil itu melahirkan. Goncangannya luar biasa. Ya. Jangan dipraktekkan orang yang sedang hamil suruh loncat-loncat, ya. Ini goncangannya dahsyat banget gitu. Dan kamu lihat manusia, ya, dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Ya. Mabuk kiamat itu. Yang jelas azab Allah, ya, pada waktu itu sangat keras sekali. Ya. Sampai ibu yang menyusui lalai terhadap anak yang disusuinya. Wanita hamil melahirkan. Manusia mabuk padahal tidak mabuk. Ya, gitu. Dan kalau kita buka Al-Quran, ya, dari mulai juz 1 sampai juz 30, surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ya, ternyata kata sakratul maut itu disebutkan hanya satu kali. Hanya satu kali disebutkannya. Ya. Ya. Ini bisa dihafal, cuma satu ayat. Hafal itu supaya kita tidak lalai, ya, tidak lupa. Ya. Adanya dalam surat Qaf surat 50 ayat 29. Ya. Saya tanya, jin ngalamin nggak sakratul maut? Ya? Ngalamin itu. Ya. Makanya meruqyah dengan surat Qaf, jin ketakutan itu. Ya. Jin bakal lari itu baca surat Qaf. Ya. Ketika ada orang yang diganggu dengan jin. Karena di dalamnya ada penjelasan tentang sakratul maut. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahida, katanya. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Ya. Itulah perkara yang dahulu hendak kamu hindari. Ya. Jadi manusia itu, ya, bukan hanya takut mati, tapi juga takut dengan yang namanya sakratul maut. Ya. Sakratul maut. Jadi tidak seorang pun mampu menghindari dan lari dari sakratul maut. Nggak bisa lari itu, ya, dari sakratul maut.
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan olehmu Muhammad, sesungguhnya kematian itu yang kalian lari daripadanya akan menjumpai kalian, akan menemukan kalian. Silakan lari ke tempat yang paling tinggi, lari ke tempat yang paling tersembunyi. Nggak bisa itu, karena tadi maut itu makhluk Allah. Dia mencari sampai ketemu orang yang oleh Allah diperintahkan untuk dicabut nyawanya. Sampai kemudian tidak dapat bersembunyi di tempat setinggi apapun dan tempat sekokoh apapun. Silakan bikin tempat yang paling kokoh, kemudian simpan di tempat paling tinggi. Tetap kematian yang membawa sakratul maut itu akan mendatanginya, akan menghampirinya. Di sini jelaskan aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, maka al maut itu akan mendapatkanmu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Jadi kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, akan datang itu sakratul maut itu. Oleh karena itu orang yang sedang sakratul maut itu tidak bisa diruqyah itu. Orang yang kesurupan bisa diruqyah itu. Orang yang sakit bisa diruqyah. Tapi kalau sudah sakitnya di atas sakit yang bernama sakratul maut, sudah tidak bisa diruqyah lagi. Misalnya dibacakan surat Yasin. Padahal surat Yasin itu tidak termasuk surat ruqyah. Jangankan dibacakan surat Yasin, jangankan dibacakan surat Al-Baqarah, jangankan dibacakan surat Qaf, jangankan dibacakan ayat kursi. Semua ruqyah itu tidak akan mempan. Karena yang ada di hadapan orang yang sakratul maut itu bukan jin. Apa yang ada? Malaikat. Malaikat itu kalau dibacakan Al-Quran lari nggak tuh? Nggak lari. Mungkin jin lari itu. Tidak mengganggu orang yang sedang sakratul maut. Tapi malaikat tidak akan beranjak. Makanya nggak bisa diruqyah. Kemudian, kenapa? Karena rasa sakit yang dirasakan itu mengalahkan segalanya. Jadi alhamdulillah kita dikasih sakit oleh Allah sedikit-sedikit kan, betul kan? Kalau sekaligus itu namanya sakratul maut itu. Ada yang dikasih dari atas dulu ke bawah itu, pelan tapi pasti. Itu sakitnya tuh. Ada yang dari bawah dulu ke atas, pelan tapi pasti. Tapi sakratul maut sakitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya tidak bisa diruqyah. Dia sedang mengalami rasa sakit ketika nyawa ditarik gitu. Nyawa dicabut. Jadi terutama saat nyawa sudah sampai di tenggorokan. Itulah puncaknya sakratul maut. Jadi dari kaki ke mata kaki, ke lutut, ke pusat, ke dada, kemudian puncaknya naik sampai ke tenggorokan. Wah, apalagi itu nggak bisa itu, nggak bisa ditaklim, nggak bisa diruqyah. Bisanya diapain? Ditalqin bisanya itu. Kalla idza balagatit taraqi. Tidak. Apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan, wakila dan dikatakan kepada orang yang sedang sakarat itu, man raqa. Siapa yang bisa meruqyah? Siapa yang bisa menyembuhkan rasa sakit kamu dengan ruqyah? Nggak bisa itu. Jadi paramek, bodrek apa gitu
Ya, bintang 7, nggak mempan itu. Ruqyah saja mental itu. Ya. Yang bermanfaat itu namanya talqin. Dibimbing supaya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa dhanna annahu al-firaq, kata Allah. Orang yang sedang sakaratul maut, ya, yakin ya, bahwa itulah saat berpisahnya nyawa dengan ruh, nyawa dengan raga, jasmani dengan rohani. Ya. Saat berpisahnya dengan orang-orang yang sangat dicintainya, sangat yakin. Ya. Waktu itu adalah saat perpisahan dengan dunia, ya, yang sering melalaikannya. Yakin itu. Kalau orang sedang sakit, sadar nggak bahwa dia bakal mati? Jarang ya, masih bisa bercanda itu. Ya. Itu ada itu ustad, ya, ustad, dia hobi ngerokok itu ustad. Kemudian sakit parah, ya. Dia takut itu adalah sakit terakhir. Diundang itu ustad-ustad yang lainnya, dia berwasiat. Ya, memang disunahkan berwasiat sebelum mati, ya, itu baik tertulis ataupun secara lisan. Apa wasiatnya? Cukup saya saja yang sakit seperti ini gara-gara ngerokok, gitu. Jadi kalian mulai saat ini tinggalkan yang namanya rokok. Itu wasiatnya tuh. Ada nggak orang yang berwasiat seperti itu? Iya, tolong mulai hari ini tinggalkan yang namanya rokok. Tapi qadarullah sehat, sembuh lagi, Bang. Ngerokok lagi tuh. Ngerokok lagi. Itu lupa atau lalai ya? Lalai. Iya. Iya. Memang kalau orang lagi sakit itu dermawan ya. Betul kan? Ya, orang sakit itu biasanya soleh itu orang sakit itu. Ya. Itu makanan aja ditawar-tawarin ya. Ada apel, ada jeruk, silakan. Kalau lagi sehat tuh boro-boro. Ya. Ya, dermawan. Makanya sedekah yang terbaik itu ketika sehat. Ketika kamu sedang tidak dermawan. Itu yang paling bagus. Ya, kalau kita sedang pelit, sedekah. Itu sedekah yang terbaik. Kalau kita sehat, sedekah. Itulah sedekah yang terbaik. Ya. Kemudian waltafatis saku bisa dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Sakit apa? Saking apanya tuh? Saking sakitnya. Jadi menahan sakit. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai kedua betisnya itu bertaut. Ila rabbika yauma idzinil masaqa, kepada Tuhan mula, ya. Pada hari itu orang yang sedang sakaratul maut itu sedang dihalau, digiring, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kenapa setelah dicabut nyawanya ada malaikat yang menjemput, mau dibawa naik menembus langit, ya, menemui Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kecepatannya sangat luar biasa. Ya. Kira-kira kalau ditempuh dengan pesawat yang tercanggih, ya, itu berapa lama itu? Ya. Ini dari mulai dicabut nyawa, diambil, ya, kemudian dibungkus dengan kain, dibawa menghadap Allah. Berapa langit yang ditembus? Setelah langit, alam apa lagi yang ditembus? Baru dibawa menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu dibawa turun kembali, ya. Kemudian ruhnya, ya, dimasukkan ke dalam jasadnya yang ada di alam kubur, ya. Bukan di kuburan, ya, di alam kubur. Karena jasad yang di kuburan itu sudah rusak, itu sudah rusak dengan penyakit dan sebagainya. Atau mungkin ada yang dimakan binatang buas, sama itu. Jadi dimasukkan ke dalam jasad yang baru, ya.
Jadi jangan punya alasan orang yang matinya tenggelam di laut atau ditenggelamkan ke laut, dimakan binatang buas, itu tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ya, itu salah besar itu. Ya, karena yang dimasukkan ya ruh ke dalam jasadnya itu jasad yang baru, yang nanti akan didudukan oleh malaikat munkar dan nakir, dan kemudian disiksa kalau dia berdosa di alam kuburnya. Jadi bukan siksaan rohani saja, tapi siksaan jasmani. Ya. Disebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Ya. Orang yang sedang sakaratul maut itu setelah dicabut nyawanya oleh malakul maut, dijemput oleh malaikat penjemput nyawa untuk dibawa naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu cara yang paling tepat, paling mudah, paling murah dan sesuai dengan sunnah saat menghadapi orang yang sedang sakaratul maut itu adalah dengan talqin, ya. Membimbing mengucapkan la ilaha illallah dengan membisikkan ke telinganya sampai ya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Ya. Jadi kalau belum mengucapkan terus saja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus gantian kalau capek gantian sampai dia mengucapkan la ilaha. Udah berhenti, jangan ditarkenin. Kecuali ya masih mengucapkan kalimat yang lain, ya. Misalnya la ilaha illallah, diam aja. Tiba-tiba sawah gitu ya. Sertifikat tanah gitu. Istriku yang paling muda gitu. Nah, itu talkinin lagi tuh, talkinin lagi, ya. Apa lagi? Satu botol lagi kan gitu ya. Jadi karena sakaratul mautnya itu lagi nyekek botol gitu. Tapi yang ikut cuma tidak bersuara barangkali. Iya, bisa lirih atau mungkin bisa aja tidak mengucapkan tapi dalam hatinya dia mengucapkan itu. Karena ini kaitannya bukan dengan ilmu, ya. Kaitannya bukan dengan kesadaran, kaitannya bukan dengan ingatan, ya. Makanya ditalkin. Kaitannya itu dengan keyakinan, ya. Sekarang ada pertanyaan, kalau orang bisu, ya, percuma dong ditalkinin ya, ya, itu kan, ya. Orang bisu kalau sakaratul maut wajib nggak ditalkinin? Terus gimana tahunya dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya gimana tahunya? Iya kan? Jadi kaitannya dengan hati, dengan keyakinan, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya. Talkinkan orang yang sedang sakaratul maut itu di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Tolong dibedakan antara mauta dengan mayitun. Ya. Kalau mayitun orang mati. Ya. Kalau mauta orang yang sedang sakaratul maut. Ya, jadi talqin itu di mana ditempatkannya? Ya, ya. Rata-rata di mana ditempatkannya? Ya, enggak di kuburan itu. Ya, biasanya setelah diadanin atau sebelum diadanin ditalqin itu. Ya, jadi talqin itu bukan untuk orang yang mati. Orang yang mati itu disebut mayit. Ya. Tapi untuk orang yang sedang sakaratul maut, dimabuk kematian. Itu talqin namanya, mengucapkan la ilaha illallah. Ini kadang-kala setelah dikubur kemudian dibimbing oleh ustaz, semuanya duduk, ya. Wahai fulan, wahai fulana, sebentar lagi bakal datang malaikat. Yang pertama perlu Anda ketahui namanya munkar, dan yang kedua namanya nakir. Nanti kalau nanya man rabbuka, jawab siapa? Allah. Nanya siapa nabimu? Jawab Muhammad. Ya. Apa agamamu? Jawab Islam. Emang lagi ujian nasional. Ya.
Itu ujian namanya. Ya. Bayangkan, ya. Ujian nasional, kemudian ada orang yang membocorkan, ya, jawabannya. Ada sanksinya nggak? Iya, ada pidana kan ya? Gitu. Ini pertanyaan kubur dibocorkan. Yang ngebocorkannya siapa? Ustaz. Padahal itu ujian ilmu itu, bukan ujian iman. Ya, ujian ilmu itu uan, tapi ujian iman itu pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ya. Orang yang tidak beriman nggak bisa jawab itu. Contohnya orang munafik itu, ya, kelihatannya Islam nggak bisa jawab karena dia tidak beriman. Ya. Walaupun dijawab detail gitu kan, akhirnya hujan lebat itu. Ya. Karena dibaca udahlah, baca sendiri aja kan ini. Disuruh baca sendiri. Hujannya deras gitu ya. Coba sekali lagi tolong ya dicatat. Ya. Jadi kalau mau takum artinya orang yang sakaratul maut ya. Tapi kalau mayit ya itu adalah orang yang mati. Talqin itu ditempatkannya ketika menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Kalau belum sakaratul maut itu namanya taklim ya. Tadi di kuburan talqin atau taklim? Taklim itu. Nanya ini jawab ini, nanya ini jawab ini, itu bukan talqin. Orang yang meninggal itu dengar, Pak. Dengar ya. Tapi kalau keyakinannya nggak benar nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab ya. Makanya jaga iman, jaga Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai di sini ada yang tanyakan silakan. Ya. Tapi di Al-Fatihah itu dijelaskan bahwa anta bi muslimin fil kubur, kan kau yang bikin dengar orang di dalam kubur. Iya, iya, betul. Seperti enggak dengar ya. Iya, jadi secara umum ya orang yang ada ya di alam kubur itu ya tidak bisa mendengar orang yang masih hidup ya. Kenapa? Karena itu alam kubur ya, bukan kuburan ya, bukan kuburan ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tapi ada dalil khusus ya. Ketika para tokoh Quraisy mati dalam perang Badar ya, ada Abu Jahal dan sebagainya, oleh Rasul diajak ngomong ya, kan tadi Al-Quran ya, itu kan umum ya. Kemudian oleh Rasul itu diajak ngomong bahwa janji Allah tuh benar adanya kan gitu. Sampai sahabat nanya, ya Rasul, kok diajak ngomong gitu kan sudah mati, kenapa diajak ngomong? Kata Rasul, orang yang sudah mati pendengarannya lebih tajam daripada orang yang masih hidup ya. Makanya masuk ke dalam kubur itu ketika sampai di pintu gerbang kita mengucapkan Assalamualaikum apa? Ahladiyar ya. Wahai penduduk ya, perkampungan ini, alam kubur ya. Ya. Semoga keselamatan atas kalian kan, atas kalian. Assalamualaikum kan? Ya. Kum itu apa? Kalian. Berarti dengar nggak tuh? Dengar ya. Assalamualaikum. Ya. Dengan catatan siapa yang bikin orang yang mati itu dengar? Allah ya, Allah ya. Cuman kita tidak boleh tawasul ya. Tawasul itu ya, minta didoakan oleh orang yang sudah mati. Ada nggak tuh? Ya. Jadi datang ke kuburan. Ya, dulu ada tuh Habib ya. Tuh ngajak bicara, bercanda tuh dengan orang yang ada dalam kubur itu. Ya. Sampai kemudian dilaporkan dan kemudian ditangkap polisi. Ya. Itu kan penghinaan sebenarnya ya. Karena tadi kalau sesuai dengan firman Allah dalam surat apa tadi? Fatir ya. Surat Fatir. Jadi manusia itu tidak bisa bikin
orang yang mati mendengar, ya. Itu bukan berarti orang yang mati tidak mendengar, ya. Jadi yang bikin mendengar siapa? Allah, gitu kan? Allah, ya. Tapi yang diperdengarkan kepada mereka itu, ya, bukan permohonan supaya didoakan, bukan. Yang diperdengarkan itu doa, ya. Atau tadi, ya, kepada Abu Jahal, ya. Kan nggak boleh kita mendoakan orang kafir, ya. Maka kemudian disampaikan, ya, dalam bentuk pertanyaan, ya, bahwa janji Allah itu benar adanya. Jadi mereka baru yakin bahwa apa yang dijanjikan Allah itu benar adanya. Tapi waktu itu sudah tidak bermanfaat lagi, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Silakan. Mau nanya, ada nggak keterangan dikala kita dalam kubur, terus malaikat penanya belum sempat menanyakan karena si para terziarah itu datang terus. Iya. Itu kan bukan ziarah kubur dalam artian alam kubur, kan? Ziarah kubur di Budidarma, kemudian di Malaka, ya, ya. Itu namanya madfan, ya. Ya, iya. Jadi pertanyaannya itu bukan di kuburan, tapi di alam kubur, ya. Jadi seperti tadi orang yang tenggelam di laut, apakah malaikat nunggu dulu itu jenazahnya diangkat? Ya, kan enggak, ya. Kalau nunggu dulu bagaimana kalau tidak ditemukan, kan? Apalagi sudah hancur dimakan binatang buas. Kan ada orang yang mati ditelan ular apa yang gede itu? Ular sanca, ya, ular piton, atau ditelan buaya gitu. Sampai seminggu itu, ya. Jadi nunggu dulu, ya. Nunggu dulu dikeluarkan dari perut buaya, dikubur baru ditanya gitu. Jadi bukan kuburan tempat bertanyanya malaikat munkar dan nakir, tapi alam kubur. Alam kubur itu alam barzah, alam yang memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Kalau kuburan di Budidarma itu dunia atau akhirat? Dunia. Ini barzah, ya, alam yang memisahkan alam dunia dengan alam akhirat. Jadi itu namanya. Yang kedua markon. Markon itu tempat orang yang tidur. Tempat tidur itu kuburan tuh. Sampai kemudian dibangunkan oleh malaikat Israfil dengan trompetnya, dengan sangkakalanya, ya. Ya. Jadi ya wailana mamba'asana min markodina. Celaka kami, kata orang kafir. Siapa yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami? Markodina itu alam kubur, ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Kawan. Ya. Kalau kita nggak sampai terkin, Iya. itu waktu sabat, ya, Pak, kalau sakit langsung meninggal itu bagaimana? Iya. Ya, jadi ya rugilah sebenarnya kalau orang sedang sakaratul maut itu tanpa ditalkinin, ya, rugi. Tapi kalau dia yakin, ya, dia iman, dia Islam, matinya sebenarnya insya Allah, ya, walaupun tidak ditalkinin, ya, oleh Allah dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya. Karena ternyata kalau kita biasa zikir, ya, maka nanti apapun yang kita hadapi, baik mendadak ataupun tidak, tetap yang keluar dari mulut kita apa? Zikir juga, kan? Subhanallah, astagfirullah. Beda dengan yang biasanya jorok, ya. Gitu. Apa tuh yang disebut itu? Iya, kan gitu, Pak. Ya, insya Allah. Makanya tadi, ya, untuk menjaga khawatir, ya, kita meninggalnya tanpa ada orang yang menalkinin. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, gitu. Sebab ketika orang sakaratul maut itu ada dialog juga, dialog antara, ya, Pak, antara dia dengan Allah, ya.
Jadi minta supaya sakaratul mautnya itu ditangguhkan, matinya itu diundurkan. Untuk apa? Untuk melakukan dua hal. Yang pertama sodako, yang kedua amal soleh. Ya. Nah itu Pak. Pertama biasakan perbanyak zikir, yang kedua tingkatkan sodakohnya, kemudian tingkatkan amal solehnya, insya Allah. Walaupun ya, tapi kita nggak mau ketika sakaratul maut ya tidak ada orang yang nalkinin. Wallahualam. Silakan. Itu kalau sampai saat tombak kan? Ya. Cuma sadar Pak, kalau sakit langsung gitu. Setiap orang yang mati ya, baik sehat atau sakit dulu, itu mengalami sakratul maut ya. Ya, walaupun kelihatannya kok tahu-tahu mati aja ya, gitu kan? Jadi kelihatannya tuh nggak susah gitu kan. Kan ada yang melotot kiri kanan kiri ada gitu ya. Tapi tiba-tiba dia bangun, kan ada orang yang tidur, tahu-tahu mati, nggak sempat ditalkinin ya. Karena talqin itu bukan kewajiban orang yang mati, kewajiban orang yang hidup. Ya, khawatir, ya dia itu tadi ya sedang dikaburkan, sedang dimabukkan saat sakaratul maut. Ya, gitu. Tapi bisa ngikutin ditalkin yang hidayah kan tergantung pertolongan Allah. Betul, ya. Jadi walaupun ditalkinin, Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah enggak? Enggak kan? Padahal itu orang yang sangat cinta dan sayang kepada Rasul. Tapi sampai mengembuskan napas yang terakhir, dia lebih mengikuti masukan dari Abu Jahal dan kawan-kawannya, kan? Gitu. Itu gengsinya tinggi Abu Thalib itu, ya. Makanya sampai mengembuskan napas yang terakhir, walaupun yang nalkininnya Nabi, ya. Apalagi yang nalkininnya Ustadz. Coba kalau Abu Thalib itu ditalkinin sama Ustadz ya. Ini Nabi yang nalkinin, bisa nggak? Nggak bisa, karena ini ada kaitannya dengan hidayah ya. Jadi engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai, gitu kan? Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu ada kaitannya dengan hidayatullah. Ya, hidayah dari Allah ya. Tadi 3 perkara yang tidak bisa kita melakukannya tanpa pertolongan dari Allah. Pertama adalah berzikir, nggak bisa itu. Yang kedua apa? Bersyukur ya. Dan yang ketiga adalah beribadah dengan baik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi tanpa pertolongan Allah, siapapun tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, silakan terakhir. Itu riwayat yang mengatakan bahwa Hudzaifah ketika sakit kita dikatakan surat Yasin terus saat dia meninggal sakitnya sekali. Oh, walau alam ya, saya belum ini. Nanti di share aja ya. Di share ada terjemahnya atau ada lafadznya, di share nanti ya ke grup atau langsung japri. Nanti saya carikan hadisnya insyaallah ya. Ya. Insyaallah. Ya. Kalau orang mau meninggalkan sebaiknya atau seharusnya membaca la ilaha illallah. Iya. Misalnya kepenginnya membaca tapi karena nggak bisa, terus nulis la ilaha illallah terus dibakar diminum. Itu namanya tabaruk, Pak. Tabaruk itu nggak boleh dengan benda mati, ya. Tabaruk dengan benda mati. Dulu saya kalau pulang kampung itu, ya, itu oleh ibu saya suruh datang ke kakek saya. Kenapa? Malamnya harus mandi kembang 7 rupa supaya di sekolahnya juara 1 tuh. Gitu. Udah gitu, itu ujung keris itu ditusukkan ke sini supaya pinter. Nggak boleh. Tawasul itu pertama dengan amal soleh, ya. Jadi setelah ibadah baru berdoa. Itu tawasul dengan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Jadi setelah baca Quran berdoa, itu tawasul, ya. Setelah saum berdoa, itu tawasul. Yang kedua, tawasul itu dengan orang yang masih hidup, ya. Nggak boleh tawasul dengan orang yang sudah mati, ya, gitu. Itu ya, ya Pak ya. Sekian demikian, mohon maaf.
apabila ada kesalahan kekurangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Subhanaka Allahumma wa